Perkenalkan, saya Nilu Yuniningan Puspita Dewi, NIM 18011092. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada sebuah organisasi atau perusahaan yang ada di lingkungan sekitar. Salah satunya saya mengambil Sistem Informasi Manajemen pada Koperasi Konsumen Bumi Saridana. Saya memilih tempat ini karena untuk mengetahui bagaimana sistem informasi manajemen pada koperasi tersebut. Adapun pembahasan yang akan saya bahas di sini antara lain: 1. Pengertian sistem informasi manajemen dan pengertian koperasi. Yang kedua, ruang lingkup sistem informasi manajemen pada koperasi. Yang ketiga, sistem informasi manajemen pada koperasi. Dan yang keempat, implementasi sistem informasi manajemen pada koperasi. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang sistem informasi manajemen. Pada umumnya, sistem informasi manajemen suatu perusahaan atau badan usaha sering mengalami masalah. Hal ini disebabkan oleh faktor kecepatan, keakuratan data, sumber daya yang mengelola sistem tersebut, dan teknologi yang digunakan. Peranan komputer dalam mengelola suatu sistem informasi sangat dibutuhkan karena dengan komputer, semua dapat diselesaikan dengan efektif. Bahkan dengan adanya komputer, sistem pendataan dan pengadaan barang dan investasi barang pada suatu lembaga sangat dibutuhkan. Karena dapat dilakukan dengan menggunakan komputer dan setiap saat data dapat diproses dengan cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. Sini saya akan menjelaskan yang pertama, sistem informasi manajemen dan koperasi. Pengertian sistem informasi manajemen yang umumnya dikenal orang adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah database. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa, karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Sedangkan pengertian koperasi, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sitio dan Tambah tahun 2001. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan gotong royong. Dari Widianti tahun 1990. Elemen yang terkandung dalam koperasi menurut International Labour Organization Sitio dan Tambah tahun 2001 adalah: yang pertama, perkumpulan orang-orang; yang kedua, penggabungan orang-orang tersebut berdasarkan kesukarelaan; yang ketiga, terdapat ekonomi yang ingin dicapai; yang keempat, koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis atau badan usaha yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis; yang kelima, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan; yang keenam, anggota koperasi menerima risiko dan manfaat secara seimbang. Pembahasan kedua yaitu ruang lingkup sistem informasi manajemen pada koperasi. Yang pertama, saya akan membahas maksud dan tujuan dalam mengembangkan sistem informasi manajemen pada koperasi. Antara lain, yang pertama, untuk membangun atau mengembangkan sistem informasi yang bisa menghasilkan laporan, pinjaman, angsuran dan saldo piutang anggota secara otomatis setiap saat diperlukan. Yang kedua, untuk membuatkan aplikasi yang bisa memberikan informasi cash flow,
pada ketua koperasi sehingga memudahkan proses controlling terhadap keuangan koperasi. Yang ketiga, untuk membuatkan aplikasi yang bisa menghasilkan informasi saldo kas setiap saat diperlukan oleh bendahara dalam rangka pengambilan keputusan realisasi jumlah pinjaman anggota. Yang keempat, untuk membangun aplikasi yang memiliki tingkat keamanan yang baik, terutama dalam mengantisipasi duplikasi data. Yang kedua, manfaat sistem informasi manajemen pada koperasi. Adapun manfaat sistem informasi manajemen pada koperasi antara lain, yang pertama, mengurangi kesalahan. Apabila menggunakan sistem informasi, maka mengurus berkas yang ada di dalam file koperasi jauh lebih mudah. Segalanya akan menjadi lebih ringkas dan juga mengurangi kesalahan yang mungkin saja timbul, misalnya dengan cara manual. Apabila file tersebut dibutuhkan dalam waktu singkat, maka dapat dilihat dengan cepat dan sudah pasti akurat. Yang kedua, kecepatan. Dalam menyimpan file tersebut, jika menggunakan sistem informasi akan jauh lebih mudah. Selain itu, kecepatan dalam mencari file juga sangat diperhitungkan, terutama untuk menghemat waktu. Yang ketiga, perencanaan. Apabila terdapat rapat untuk membahas langkah ke depan berupa perencanaan, dapat dicatat dengan ringkas dan tidak takut untuk hilang ataupun lupa. Dengan begitu, semua kegiatan akan jauh lebih terstruktur. Yang keempat, mengurangi biaya. Dengan menggunakan media seperti komputer, maka akan jauh lebih hemat mengenai biaya dan juga tempat. Biaya untuk membeli kertas, alat tulis lainnya, bahkan hingga berangkas untuk menyimpan dokumen tak perlu disiapkan. Yang ketiga, kegunaan sistem informasi manajemen pada koperasi. Adapun kegunaan sistem informasi manajemen pada koperasi antara lain, yang pertama, sistem harus bisa menghasilkan laporan pinjaman, laporan angsuran, laporan saldo pinjaman atau piutang secara otomatis setelah transaksi dilakukan. Yang kedua, sistem harus memberikan akses kepada bendahara dan ketua agar bisa mengontrol kas masuk, kas keluar, dan saldo kas setiap saat diperlukan. Yang ketiga, sistem harus memberikan kemudahan kepada yang berkepentingan untuk mengetahui saldo pinjaman anggota setiap saat diperlukan. Yang keempat, sistem harus memberikan kemudahan dalam membuat laporan tunggakan dan daftar tagihan sehingga bisa mengantisipasi kerugian koperasi. Yang kelima, sistem harus bisa mengantisipasi terjadinya duplikasi data. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yaitu sistem informasi manajemen pada koperasi. Sistem informasi manajemen pada koperasi ini antara lain, yang pertama, perangkat lunak yang digunakan. 1. Web server XMPP. XMPP adalah aplikasi berbasis web yang dapat disebut juga sebagai tools yang berguna untuk mengakses database MySQL server dalam bentuk tampilan web. Tools ini secara standar telah tersedia pada saat menginstal paket server dan menampilkannya kepada pengguna. Dengan menggunakan aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna, sebuah contoh dari aplikasi klien atau server sederhana adalah aplikasi web yang didesain dengan Active Server Packs atau ASP atau PHP, script PHP atau ASP akan dijalankan di dalam web server, sementara script yang berjalan di pihak klien akan dijalankan oleh web browser pada komputer klien. Client server merupakan penyelesaian masalah pada software yang menggunakan database sehingga setiap komputer tidak perlu diinstal database dengan metode client server. Database dapat diinstal pada suatu komputer sebagai server dan aplikasinya diinstal pada klien. Dapat diartikan
Web server merupakan perangkat lunak yang mengelola atau mengatur permintaan user dari browser dan hasilnya dikembalikan kembali ke browser. Yang kedua, MySQL. MySQL adalah database yang menghubungkan skrip PHP yang menggunakan perintah query dan escape karakter yang sama dengan PHP. MySQL merupakan sebuah server database yang banyak digunakan di dunia maya. Karena kehandalannya dan juga karena sifatnya yang shareware. MySQL yaitu bahasa standar pemrograman database. MySQL dipublikasikan sejak tahun 1966, tapi sebenarnya dikembangkan sejak tahun 1979. Keunggulan dari MySQL adalah bersifat open source serta sistem softwarenya tidak memberatkan kerja dari server atau komputer karena dapat bekerja di background. Yang ketiga, Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD adalah diagram yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta yang ditinjau. Pada dasarnya ada 3 komponen yang digunakan, yaitu A. Entity. Entity merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entity ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Yang kedua, atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasikan isi elemen satu dengan yang lain. Yang ketiga, hubungan atau relasi. Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Yang keempat, data flow diagram atau DFD. Data flow diagram adalah perangkat-perangkat analisis dan perancangan yang terstruktur sehingga memungkinkan penganalisis sistem memahami sistem dan subsistem secara visual sebagai suatu rangkaian aliran data yang saling berkaitan. DFD adalah suatu model logika atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. DFD terdiri dari konteks diagram dan diagram rinci. Konteks diagram berfungsi memetakan model lingkungan atau menggambarkan hubungan antara entitas luar masukan dan keluaran sistem yang direpresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. Yang kelima, System Development Life Cycle atau SDLC adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya atau berdasarkan best praktik atau cara-cara yang sudah teruji baik. Susanto tahun 2016 dari penjelasan di atas. SDLC memiliki beberapa model dalam penerapan tahapan prosesnya. 2 model yang terdapat di dalam metode SDLC diantaranya adalah model prototype dan waterfall. Yang keempat, implementasi sistem informasi manajemen pada koperasi. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi. Kegiatan implementasi sistem dilakukan dengan dasar yang telah direncanakan dalam rencana implementasi. Pada penerapan sistem yang dirancang, tentu saja hanya disediakan beberapa aspek yang mendukung kelancaran sistem tersebut. Dan hal-hal yang dijadikan faktor pendukungnya adalah kebutuhan sumber daya,
Adapun bagian-bagian implementasi sistem yang dibutuhkan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan perangkat keras atau hardware, prosesor minimal Core i5, memori 4096 MB, yang keempat harddisk 500 GB, yang keempat monitor LED 15 inci, yang kelima keyboard standar, yang keenam mouse standar. Yang kedua, kebutuhan perangkat lunak atau software, sistem operasi minimal Windows 7, aplikasi XMPP dan Bootstrap. Yang ketiga, database MySQL. Yang keempat, the editor atau Atom. Kebutuhan sumber daya manusia di koperasi ini memiliki 2 admin, masing-masing tamatan sarjana ekonomi. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang kemampuan strategi kompetitif organisasi. Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Sistem informasi manajemen pada Koperasi Konsumen Bumi Saridana berbasis komputer adalah subsistem yang saling berhubungan, membentuk satu kesatuan yang saling berintegrasi dan bekerja sama antar bagian satu dengan yang lainnya untuk melakukan fungsi pengelolaan data, menerima masukan berupa data, kemudian mengolahnya dan mengeluarkan keluaran berupa informasi untuk mendukung operasional dengan sistem data di Koperasi Konsumen Bumi Saridana. Dengan demikian, penggunaan sistem informasi manajemen berbasis komputer ini dapat mempermudah manajemen koperasi dalam memberikan informasi kepada anggota atau pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang koperasi. Demikian pemaparan atau penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.